Pada itu, peringatan Hari Bakti Adiaksa tahun 2022 saya tekankan kepada seluruh warga Adiaksa untuk segera tinggalkan pola lama dan akhiri praktek-praktek tidak terpuji. Saya tegaskan, jaga dengan baik marwah dan kewibawaan Saudara-saudara sekalian, para hadirin peserta upacara yang berbahagia, peringatan Hari Bakti Adiaksa merupakan momentum kita bersama untuk melakukan evaluasi dan introspeksi atas semua yang telah kita kerjakan selama setahun terakhir dan menyusun strategi guna mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih dan mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran dalam meningkatkan citra institusi sehingga masyarakat mampu merasakan kehadiran negara dalam setiap problematik. Hasil survei nasional mengenai evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi, politik, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan dari sebelumnya yang menduduki peringkat ke-8 pada bulan April 2022 menjadi peringkat ke-4 pada bulan Juni tahun 2022 dengan capaian 74,5%. Peningkatan kepercayaan tersebut karena masyarakat menganggap kejaksaan sedikit banyak telah mampu menampilkan wajah penegakan hukum yang didambakan. Di antaranya adalah keberhasilan kejaksaan dalam menangkap kegelisahan masyarakat atas praktek penegakan hukum yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan, yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kebijakan tersebut merupakan tonggak perubahan paradigma penegakan hukum, sehingga masyarakat memposisikan restoratif justice identik dengan kejaksaan. Terobosan berikutnya adalah menghadirkan rumah restoratif justice guna menyerap keadilan di tengah masyarakat, serta untuk menggali nilai-nilai kearifan lokal yang eksis di tengah masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, adat, dan agama, sehingga akan tercapai kesejukan dan perdamaian yang dapat dirasakan oleh seluruh warga. Oleh karenanya, saya kembali mengajak seluruh warga Adiaksa untuk menjaga pelaksanaan keadilan restoratif dan menjaga asa masyarakat bahwa penegakan hukum berhati nurani masih ada di negeri ini. Serta saya ingatkan, jangan pernah nodai kepercayaan masyarakat. Di samping itu, perlu diketahui bahwa peningkatan kepercayaan masyarakat tersebut juga karena keberhasilan peningkatan kemampuan mengkomunikasikan capaian-capaian kinerja, sehingga masyarakat mengetahui apa yang telah diraih maupun yang sedang dilakukan. Bapak Ibu peserta upacara yang saya banggakan, pada Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Jaksa Indonesia tahun 2022 tanggal 20 Juni yang lalu, organisasi profesi yang kita banggakan telah meletakkan satu fondasi sejarah baru, yaitu kembali menjadi Persaja yang didirikan pada tanggal 6 Mei 1951 berdasarkan hasil kongres pertama. Tentunya perubahan ini dilandasi oleh makna filosofi yang mendalam, yakni menghargai semangat dan kiprah Persaja dalam mendukung kebijakan yang diambil oleh kejaksaan. Bahkan telah menginspirasi lahirnya wadah organisasi profesi penegakan hukum lain pada masa itu. Konsekuensi dari perubahan nama organisasi yang lahir pada tahun 1951 tersebut, maka dengan sendirinya perlu kita pikirkan bersama kapan dan pada momen apa sesungguhnya institusi kejaksaan berdiri. Karena tidak mungkin organisasi profesi lahir terlebih dahulu sebelum kelahiran institusi tempat profesi tersebut berkarya. Oleh karenanya, pada kesempatan yang baik ini saya mengajak
seluruh insan adiaksa untuk menggali kembali nilai jejak-jejak sejarah untuk mengetahui kapan sejatinya kelahiran institusi kejaksaan. Bapak Ibu peserta upacara yang saya hormati, tema Hari Bakti Adiaksa ke-62 tahun 2022 adalah kepastian hukum humanis menuju pemulihan ekonomi. Tentu tema tersebut merupakan wujud kepekaan kejaksaan melihat dinamika bangsa dan negara saat ini, serta menunjukkan optimisme kejaksaan dalam berperan menghadirkan penegakan hukum yang memberikan kemanfaatan luas dan menunjang kebangkitan ekonomi nasional. Kepastian hukum yang humanis adalah penegakan hukum yang dilakukan dengan memperhatikan keadaan sekitar dan memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat secara proporsional, tetapi bukan berarti tunduk pada tekanan, namun cermat dalam menyerap nilai keadilan yang tumbuh di masyarakat. Karena hukum ditegakkan dengan akal pikir dan keadilan diasah dengan hati nurani. Oleh karena itu, seluruh aparat hukum harus senantiasa menempa keterampilan hukum dan nilai-nilai keadilan agar hukum yang adil dapat ditegakkan dengan sempurna. Seorang jaksa harus terus mengasah hati nurani agar mampu menyeimbangkan segala aspek hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, dengan jernih sebagai landasan pijak setiap tindakan. Serta sering saya sampaikan kepada saudara sekalian, jangan pernah mencari rasa keadilan di dalam hukum, melainkan temukan rasa keadilan di dalam hati nurani kalian. Selanjutnya kita harus menyadari situasi yang terjadi di sekitar kita. Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tentunya memberikan efek domino terhadap sektor-sektor lain. Untuk itu kejaksaan harus senantiasa berinovasi dalam memberdayakan semua atribut kewenangan yang melekat untuk turut berjuang memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan memfokuskan pada kebijakan penegakan hukum yang bersentuhan langsung dengan sektor pemasukan negara, seperti mengoptimalkan potensi penyelamatan, pemulihan, dan pengembalian keuangan negara maupun sektor yang dapat menggerakkan roda perekonomian, seperti mensukseskan proyek strategis nasional atau mengeliminir berbagai kendala yang menghambat guna mengakselerasikan kegiatan pemerintahan yang belum berjalan, sehingga langkah hukum yang ditempuh kejaksaan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh negara maupun masyarakat. Seperti halnya penanganan perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri, di mana kita mampu melakukan penegakan hukum yang seimbang, yakni memenjarakan koruptor sekaligus memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara, sehingga tujuan penegakan hukum yang berkepastian, berkeadilan, dan berkemanfaatan dapat kita wujudkan. Para hadirin peserta upacara yang saya banggakan, tema Hari Bakti Adiaksa tersebut bukanlah hal yang mustahil untuk kita wujudkan, asalkan kita laksanakan dengan penuh kesungguhan serta berlandaskan profesionalisme tinggi dan integritas prima, selain tentunya terus meningkatkan kemampuan intelektual guna menghadapi setiap permasalahan. Profesionalitas dan integritas yang saudara bangun akan menuntun saudara memperoleh hasil yang maksimal dan menutup celah kemungkinan terjadinya perbuatan tercela yang akan meruntuhkan marwah institusi. Setiap kita adalah pengemban tanggung jawab dalam menjaga kewibawaan institusi yang wujudnya tercermin dalam sikap, perilaku, serta tutur kata dalam melaksanakan tugas dan keseharian. Maka daripada itu, peringatan Hari Bakti Adiaksa tahun 2022 saya tekankan kepada seluruh warga Adiaksa untuk segera tinggalkan pola lama dan akhiri praktek-praktek tidak terpuji. Saya tegaskan, jaga dengan baik marwah dan kewibawaan institusi.
Dalam kesempatan ini kembali saya ingatkan bahwa saya tidak butuh jaksa pintar tetapi tidak berintegritas. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang pintar dan berintegritas. Dan saya yakin bahwa saudara sekalian termasuk jaksa-jaksa yang sangat saya butuhkan. Oleh karena itu, mari kita wujudkan kejaksaan sebagai role model penegakan hukum yang profesional dan berintegritas. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah bergabung bersama dengan kami, Bapak Rudi Margono SHMH, yang nanti akan menerima potongan tumpeng dari Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, kalau begitu Ibu Katarina dan juga Bapak Rudi serta Bapak Agus boleh selangkah lebih maju mendekat ke meja tumpeng yang sudah tersedia. Dan rekan-rekan, sekali lagi saya minta kehadirannya untuk bisa merapat langsung. Kita turut berbahagia, kita turut saksikan bersama prosesi pemotongan tumpeng sebagai tanda Hari Bakti Adiaksa yang ke-62 yang akan segera kita saksikan bersama-sama. Baik, nantinya potongan tumpeng akan dipotong oleh Ibu Katarina Endang Sawestri SHMH selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tentunya akan diberikan kepada Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Rudi Margono SHMH. Baik, kami akan mulai bersama pemotongan tumpeng. Rekan-rekan semuanya, saya boleh minta mana tepuk tangannya sekali lagi untuk kita semuanya, untuk kebersamaan pada pagi hari ini, untuk kejayaan dari kejaksaan. Teriring doa dari kita semuanya supaya terus maju, sukses, berkembang bersama, tetap solid untuk memberikan yang terbaik untuk negara kita Republik Indonesia tercinta. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Bakti Adiaksa ke-62. Kami mohon Bapak Rudi Margono SHMH untuk bisa menerima. Dan sebelumnya Ibu Katarina ada sesuatu yang mau disampaikan, kami persilahkan. Terima kasih. Tumpeng ini saya serahkan ke rekan kerja saya yang luar biasa, Pak Wakajati. Ini setelah 2 tahun kita upacaranya daring, dan sekarang kita upacaranya secara langsung. Tadi sudah disampaikan juga di amanat Kejaksaan Agung beberapa 7 perintah harian. Hari Bakti Adiaksa. Saya akan menyampaikan beberapa capaian kinerja yang ada di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan ini di tahun 2022 dan Kejaksaan Restoratif Rumah RJ juga sudah ada di semua kabupaten, kota. Ini sudah ada rumah restoratif justice dan rumah rehabilitasi